Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM 2202-22042, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai teori dan konsep penganggaran sektor publik, serta perbandingan antara sektor publik dan sektor swasta. Selamat menyaksikan materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama yaitu teori dan konsep penganggaran sektor publik. Di sini ada yang dimaksud dengan definisi anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang badan dan alokasi sumber daya keuangan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan dan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Definisi tersebut meneguhkan pengertian sebelumnya bahwa anggaran adalah proses politik di mana semua pihak terlibat dalam mengalokasikan uang negara untuk membiayai kepentingan publik. Selanjutnya, fungsi anggaran. Di sini ada 6 fungsi anggaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa terdapat 6 fungsi penganggaran, yaitu fungsi pertama yaitu fungsi otoriter, di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi kedua, fungsi perencanaan, di mana anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ketiga, fungsi pengawasan. Di sini dikatakan fungsi pengawasan karena anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini di mana kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepanutan. Yang terakhir dan sebagai fungsi keenam yaitu fungsi stabilisasi. Penganggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Materi selanjutnya, sistem penganggaran. Mengutip dari paper Musgrave pada tahun 1989, mengatakan paling tidak terdapat 2 sistem penganggaran yang berlaku. Yang pertama, traditional budgeting system atau yang sering disingkat dengan TBS. TBS merupakan teknik penganggaran di mana kontrol dari legislatif atau eksekutif pada detail pengeluaran. Sistem ini memperhatikan elemen input berdasarkan lini, maka sistem ini disebut juga dengan Linear Item Budgeting System. Sistem penganggaran yang kedua yaitu Performance Budgeting System atau PBS. Performa Budgeting System juga disebut sebagai Planning Programming Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Setelah pembahasan materi tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik, selanjutnya itu pembahasan mengenai perbandingan antara sektor publik dengan sektor swasta. Di sini ada perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan sektor swasta. Ada 6 perbedaan. Yang pertama itu tujuan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan. Sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Yang perbedaan yang kedua yaitu sumber pembiayaan.
Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan. Pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Yang ketiga itu pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban sektor publik berbeda dengan sektor swasta, di mana pada sektor swasta manajemennya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan, sedangkan pada sektor publik manajemennya bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di sini struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Perbedaan selanjutnya yaitu karakteristik anggaran dan stakeholder. Karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sedangkan sektor swasta, anggaran bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Dan perbedaan yang terakhir, sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang digunakan pada sektor swasta akuntansi yang berbasis akrual atau accrual accounting. Sedangkan pada sektor publik sampai tahun 2024 saat ini masih menggunakan sistem akuntansi yang berbasis cash menuju accrual atau cash toward accrual. Setelah perbedaan akuntansi sektor publik dengan sektor swasta, selanjutnya itu persamaan akuntansi sektor publik dengan sektor swasta. Di sini kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Keduanya ini, sektor publik maupun sektor swasta, menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif. Selanjutnya itu proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Selanjutnya itu pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Persamaan yang terakhir yaitu kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai teori dan konsep penganggaran sektor publik dan perbandingan antar sektor publik dengan sektor swasta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.